Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu dan apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Sepia yaitu Mamitur Manten. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sungguh pemandangan yang memilukan dan menyayat hati. Tiba-tiba Bude Ratna berjalan cepat ke arahku tanpa kusadari. Saat itu juga aku tertegun melihat Pade meregang nyawa. Karena baru pertama kalinya bagiku melihat seseorang meninggal tepat di hadapanku. Dan tiba-tiba, bruk, aku terjatuh membentur tembok di belakang. Setelah Bude Ratna mendorong tubuhku sangat keras. Pergi dari sini, teriaknya dengan mata yang sudah basah memandang benci ke arahku. Tidak ada yang membela aku saat itu. Aku bersusah payah bangkit dengan rasa sakit yang kurasakan. Tetapi rasa sakit di badanku saat itu tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit dalam hati atas perlakuan yang kuterima. Bisik-bisik orang yang saat itu masih berada di dalam rumah semakin menambah luka dalam hati. Beruntungnya Mbak Mila yang saat itu hendak memasuki rumah segera memapahku berjalan keluar. Semua ini bukan salahmu, Ri. Kamu tidak tahu apa-apa, ucap Mbak Mila pelan setelah kami berdua berada di luar rumah. Tapi kenapa? Kenapa semua orang seakan membenci diriku saat itu? Bahkan mereka terlihat tidak senang dengan kehadiranku di rumah Padekus. Berbanding terbalik dengan ucapan Mbak Mila yang kudengar saat itu. Mbak Mila segera menghubungi Raya untuk menyusulku. Dan setelah Raya datang, Mbak Mila hanya berkata, "Titip Riri," ucapnya pada Raya yang memandang heran ke arah kami berdua. Raya segera mengajakku untuk pergi ke suatu tempat. "Kamu tadi kenapa?" tanya Raya di sela-sela perjalanan. "Gak tahu. Setelah Padekus meninggal, Bude Ratna mendorongku keras. Seakan meninggalnya Pade adalah salahku," jawabku sambil menahan air mata agar tidak jatuh. Tempat yang kami tuju saat itu adalah rumah di seberang sungai. Rumah tersebut adalah warung tempat Raya biasa nongkrong, karena pemilik warung tersebut adalah bibinya sendiri. Di dalam warung pun aku masih diam, serasa malas untuk mengucapkan sepatah kata pun setelah perlakuan yang kuterima masih membekas dalam hati. Setelah menaruh teh hangat dalam gelas besar di meja depanku, Raya berkata sambil mengelus-elus punggungku, "Menangislah, Ri, tidak apa-apa. Memang berat yang kamu jalani saat ini." Tak berlangsung lama, tangisku pun pecah di pelukan Raya. Segala kekesalan dalam diriku kuluapkan dalam emosi saat sambil menangis keras. Raya nampak iba dengan kondisiku saat itu. Ia mengulurkan pundaknya untukku bersandar di saat semua orang membenci dan menyalahkan diriku atas kejadian yang terjadi pada keluarga Padekus. Dan Raya juga satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkan diriku dalam menghadapi masalah yang kualami. "Mulai nanti malam tidur di sini denganku," ucap Raya pelan, mencoba menenangkan diriku saat itu. "Aku mau pulang saja, Ray," jawabku. "Gak gampang kalau kamu sekarang langsung pulang setelah masalah ini kejadian, Ri," sela Raya menahan keinginanku untuk pulang. "Kalau kamu pulang sekarang, yang ada kedua orang tuamu juga akan celaka seperti yang dialami pademu. Kamu ngerti gak?" "Hah? Kenapa bisa?" Aku terkejut mendengar penuturan Raya saat itu. "Nanti malam aku jelaskan. Yang penting sekarang kamu tenangkan diri dulu." Setelah sedikit tenang, Raya mengajakku untuk berkeliling sebentar. Tempatnya bukan di desa tempat kami sebelumnya. Desa itu sedikit terpencil dengan jalan beraspal seukuran satu mobil.
Jalan menuju desa yang kami tuju melewati tengah-tengah hutan jati. Dari yang ku tahu, Raya bercerita jika hamparan hutan jati itu juga merupakan bagian dari keluarga Ramlan. Mendengar jawaban Raya saat itu membuatku sempat tercengang sesaat. Masih di sela-sela perjalanan, aku yang tentunya berpikir, sekaya apa keluarga itu? Sampai-sampai hutan jati yang tidak terlihat ujungnya itu adalah milik keluarga Ramlan. Intinya jangan usil, terus jangan meludah sembarangan, kata Raya saat itu. Semakin ke dalam, nampak pemandangan yang sedikit terasa aneh. Banyak pohon-pohon jati dengan ukuran yang sangat besar melebihi ukuran pada umumnya. Dan di setiap pangkal pohon kayu jati itu terdapat kain berwarna emas yang dengan sengaja dililitkan. Memang suasananya sangat teduh serta terkesan asri. Namun, dalam suasana sepi dan terlihat tenang di hutan jati tersebut, aku merasakan jika sedang berada di tengah-tengah keramaian. Kemudian, terlihat papan peringatan yang menunjukkan bahwa pengguna jalan tidak boleh melebihi batas kecepatan dari 40 km per jam. Papan peringatan tersebut tentu membuatku bertanya-tanya. Pasalnya, jalan yang kami lalui sangatlah sepi. Hanya beberapa kali kami bersimpangan dengan truk-truk yang memuat hasil perkebunan. Tidak jauh dari papan peringatan tadi, ada lagi satu papan peringatan yang berbentuk persegi. Dilarang membunuh satwa liar tanpa terkecuali. Begitulah tulisan yang tertulis di papan peringatan. Setelah melewati hutan jati, mataku dibuat takjub oleh peradaban desa yang bisa dibilang sangatlah maju. Bangunan rumah penduduk yang sangat besar dengan corak bangunan menggunakan adat Jawa. Sangat berbanding terbalik dari kata-kata Raya yang ia bilang desa terpencil. Kemudian kami memasuki sebuah pintu gerbang besar. Setelah itu menyusuri jalan berpaping dengan pohon jambe di sepanjang jalan. Ada satu rumah dengan bahan yang kesemuanya memakai kayu jati lengkap dengan ukiran-ukiran huruf aksara Jawa. Di samping rumah tersebut juga terdapat satu pendopo dengan ukuran besar. Pendopo tersebut berada di atas kolam ikan koi, lengkap dengan 8 pilar beton yang menyangga bangunan. Seorang perempuan parubaya langsung menyapa kami dengan senyuman sumringah saat itu. "Loh, anakku sudah pulang." Setelah turun dari motor, kami berdua bergantian mencium punggung tangan wanita yang dipanggil Umi oleh Raya. Beliau juga mengusap bagian atas kepalaku dengan lembut, persis seperti perlakuan ibu kepada anaknya. "Itu Abah ada di pendopo," lanjut Umi sambil menunjuk pendopo besar di hadapan kami berdua. Kemudian beliau bergegas memasuki rumah sambil menaruh sapu lidi di sisi kanan depan rumah. Saat itu aku masih belum mengerti maksud Raya dengan mengajakku mendatangi rumah abahnya. Setelah menaiki beberapa tangga yang juga terbuat dari papan kayu jati, kami sudah berada di bagian depan pendopo. Di dalam pendopo nampak seorang lelaki tua yang mengenakan sorban putih. Duduk bersila dengan khusyuk berzikir sambil terus memutar tasbih di tangan kanannya. "Assalamualaikum, Abah," ucap Raya dengan nada sangat santun kala itu. Lelaki yang dipanggil Raya dengan sebutan Abah itu pun langsung menghentikan zikir dan terlebih dahulu menutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Saat beliau menoleh ke belakang, nampak wajah cerah dan segar dari lelaki yang umurnya hampir 60 tahunan. Rambut dan jenggotnya mulai memutih karena uban. "Sini nak," suaranya pelan namun terdengar sangat berwibawa. Setelah kami melakukan hal yang sama seperti pada Umi tadi, Abah bertanya tentang kabar kedua orang tua Raya. "Ayah sama ibu sehat?" tanya Abah. "Alhamdulillah sehat Abah," jawab Raya pelan. Kemudian Abah memandang ke arahku teduh. "Ini siapa?" tanya Abah pada Raya sambil menunjuk padaku. "Teman saya, cucunya Mbok Narti," jawab Raya sambil melihatku. "Allahu Akbar, anaknya Herman. Siapa namamu nak?" tanya Abah sambil tersenyum penuh makna.
Riri bah, jawabku pelan terbata-bata karena gugup. Kemudian Abah menyuruhku untuk semakin mendekat ke arahnya setelah Raya membisikkan sesuatu pada telinga kanan beliau. Abah juga meminta tangan kananku, dan saat aku mengelurkan, Abah memperhatikan garis tangan yang terletak di telapak tangan kananku. Kamu ini masih muda, tapi nekat. Persis Umi sewaktu seumuran kamu, ucap Abah masih memegang tangan kananku. Ini agak berat, nak. Kamu cari tali tengah mayat Murti yang disimpan bude kamu, lanjut Abah. Kemudian matanya mulai menerawang ke arah luar. Abah juga menjelaskan semua yang terjadi. Bude Ratna memaksa Pak Dekus untuk mengucapkan sumpah paten obor karena cemburu sosial kepada keluargaku. Bude Ratna menginginkan kami sekeluarga mati, meski mengharuskan semua keluarganya juga ikut meninggal. Nak Riri, kalau bisa lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, ucap Abah saat itu. Singkat cerita, petang kini mulai datang. Kami sudah berada di warung tempat Bibi Raya berjualan. Bibi Raya juga begitu baik kepadaku. Bahkan ia juga menawarkan bantuan jika diperlukan karena merasa iba dengan keadaanku. Dari info yang Lena katakan, Bude Ratna sudah tidak pulang dan rumahnya pun dibiarkan kosong. Dan baru ku tahu juga jika Mas Maman bukanlah anak kandung Pade dan Bude. Mas Maman hanya diasuh oleh keluarga Pade sedari kecil. Maka saat ia sudah menikah, Mas Maman tinggal bersama istrinya di rumahnya sendiri. Saat malam datang, aku dan Raya sudah siap akan pergi ke rumah Pak Dekus tanpa Lena yang tidak jadi ikut karena harus merawat bapaknya yang sedang sakit. Benar saja apa yang dikatakan oleh Lena. Rumah Pak Dekus saat itu nampak tidak berpenghuni. Aku mengikuti Raya mengendap-endap ke arah rumah Pak Dekus, bak seorang pencuri. Suasana malam itu terasa anyep. Hanya suara-suara binatang malam yang terdengar di sekeliling kami berdua. Di bagian depan rumah terdapat payung yang sudah terbuka seperti ditaruh begitu saja di bagian teras rumah. Raya mengajakku untuk berdiskusi sejenak. Karena saat itu kami bingung memasuki rumah dari bagian depan atau belakang. Jangan kebanyakan mikir, seperti punya pikiran saja kamu ini, sela Raya cepat. Karena saat itu aku berpikir terlalu lama. Ya sabarlah, jawabku cepat sambil memukul punggung Raya yang berada dekat di depanku. Seperti yang kuduga, Raya berjalan mengendap-endap ke arah belakang rumah. Suara jangkrik di tengah malam senantiasa menemani kami saat itu. Di bagian belakang rumah Pak Dekus terdapat tumpukan kayu bakar yang sudah siap digunakan. Kemudian di sebelahnya terdapat pintu kayu yang sudah keropos. Lewat pintu tersebut kami memaksa masuk setelah Raya yang sudah tidak bisa menahan kesabarannya menendang pintu belakang dengan kakinya. Pintu itu hanya terbuka sedikit. Lalu kuambil kayu sepanjang 1 meter untuk mencukit pintu yang tinggal sedikit lagi terbuka. Bilik bagian dapur sangat berantakan saat cahaya senter kunyalakan. Pintu dapur penghubung rumah masih tertutup rapat karena rumah Pade bagian dapurnya menggunakan bangunan tambahan seperti rumah pedesaan pada umumnya. Beruntungnya pintu tersebut digembok dari luar sehingga kami berdua tinggal mematahkan engselnya saja. Ri, suara Raya memanggil namaku saat itu. Apa? Tanyaku heran, memandang ke arah Raya di tengah gelapnya ruangan dapur. Kita sudah seperti maling. Jawab Raya sambil terkekeh. Ku jawab dengan mendengus kesal padanya. Karena di saat seperti itu, Raya masih bisa bergurau. Perasaanku semakin was-was. Takut jika warga memergoki kami yang memasuki rumah Pak Dekus secara diam-diam. Pintu kudorong sedikit agar terbuka seukuran badan kami berdua. Di ruang tengah dan ruang tamu masih terlihat alas tikar bekas orang mengaji tadi sore.
Udara di dalam rumah terasa sumuk saat itu. Dengan hawa udara pengap membuat suhu tubuh kami berdua terasa panas. Keringat di kening mulai bermunculan. Dan jujur saja, saat itu aku sudah merasakan sesuatu keanehan. Keringat di kening mulai bermunculan. Dan jujur saja, saat itu aku sudah merasakan suatu keanehan. Semua cahaya rumah padam. Kami berdua diharuskan tidak memakai cahaya bantuan dari senter agar tidak menimbulkan kecurigaan warga yang kebetulan lewat. Raya mulai memeriksa lemari tua di ruang tengah. Lemari tersebut berisi perabotan rumah yang digunakan sebagai penghalang ruang tamu dan ruang tengah. Sekelebat bayangan hitam yang terlalu cepat sempat kulihat di luar rumah melalui jendela. Hati sudah dibuat ketar-ketir saat itu juga. Suasana senyap yang seolah menyembunyikan sesuatu menyeramkan di baliknya, seakan memperhatikan gerak-gerik kami berdua. Raya menarik tanganku untuk mengikutinya memasuki kamar depan. Kamar tersebut dulunya ditempati Mbak Murti. Saat kami baru memasuki kamar, kami melihat ranjang tempat tidur ditutup dengan kain putih bersih. Kain tersebut menutupi seluruh permukaan kasur. Dan di tengah-tengahnya terdapat 3 bunga kamboja yang sudah mengering. Sedangkan di sebelah ranjang ada meja kecil dari kayu. Di atas meja itu terdapat 2 cangkir kopi dan teh yang sudah basi. Lengkap dengan nasi yang juga sudah basi beserta sepotong paha ayam goreng. Juga terdapat bubur merah dan putih dalam wadah kecil. Saat itu juga jantung serasa lepas dari tempatnya. Nafasku mulai berat saat itu. Saat mataku menatap ke arah kaca meja rias. Bayangan Mbak Murti terpantul dari kaca sedang menyisir rambut panjangnya. Degup jantung semakin cepat ketika Raya menuju ke arah ranjang yang tertutup kain putih. Di bagian tengah, tepatnya di bawah 3 bunga kamboja itu, muncul noda merah yang semakin lama semakin membesar. Bersamaan dengan munculnya noda darah tersebut, tercium bau kapur barus dan bau anyir darah. Pelan kami berdua melangkah mundur. Mata kami masih berfokus pada noda darah di atas ranjang yang semakin melebar saat itu. Sungguh kejadian aneh yang kami berdua alami saat itu. Bahkan noda darah itu perlahan mulai meneteskan darah ke arah lantai hingga menimbulkan genangan darah kecil. Dalam hati terus kupanjatkan doa meminta pertolongan kepada Sang Pencipta. Langkah kaki kami terasa berat saat itu. Saat suara cangkir kopi yang tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya dari atas meja. Meski kami berdua mencoba untuk tetap tenang, tetapi batin kami memberontak karena rasa takut sudah menjalari tubuh. Ah! Suara teriakan kami berdua bersamaan. Ketika tanpa kami sadari, kain putih penutup ranjang itu sudah menyembul ke atas. Seolah-olah di dalam kain lebar dengan noda merah darah itu ada sosok tubuh manusia di baliknya. Kami berlari keluar kamar bersamaan saat itu. Saat badan kami berdua saling beradu karena melewati kusen pintu secara bersamaan. Kami berdua terjerambab ke lantai sambil menoleh ke arah pintu depan. Letak pintu depan dan kamar Mbak Murti itu sangat dekat, karena letak kamar bersebelahan dengan ruang tamu. Mataku menatap sepasang kaki telanjang di depan pintu rumah saat itu. Posisi kaki tersebut berada di dalam rumah. Saat ku arahkan pandangan ke atas, betapa terkejutnya aku saat itu. Wajah yang tidak asing dari Bude Ratna dengan rambut tidak tertata, yaitu acak-acakan, memandang ke arahku dengan sorot mata bengisnya. Dengan cepat Raya menarik tanganku untuk segera bangun. Kami berlari keluar rumah lewat pintu belakang seperti semula saat kami memasuki rumah. Tidak sampai di sana, suara langkah kaki berdua yang saling beradu dengan nafas memburu. Karena saat itu Bude Ratna juga berlari di belakang mengejar kami. Suara tawa gilanya menambah rasa ketakutan dalam diriku saat berlari. Meski jarak rumah sudah terlalu jauh,
Raya tidak menampakkan tanda-tanda akan menghentikan larinya untuk berhenti sejenak untuk istirahat. Dian, sialan banget bude kamu itu. Bikin kaget sampai aku mau pipis di celana. Ucap Raya meluapkan kekesalannya saat kami berada di sebuah musola tua yang tidak terpakai. Tenggorokan terasa kering, keluh untuk segera menjawab obrolan Raya saat itu. Di dalam musola terdapat karpet kotor. Kami berdua melepas lelah di sana saat itu. Tanpa sadar, aku sudah terlelap dalam tidur, meninggalkan Raya yang masih memperhatikan suasana sekitar kami saat itu. Dan singkat cerita, sinar matahari yang memasuki melalui celah-celah jendela tua musola mulai mengusik tidurku. Samar hidungku mencium bau parfum khas lelaki saat aku terbangun. Kembali aku dibuat terkejut saat kudapati sosok pemuda yang sedang tidur. Bagian punggungnya bersandar pada tembok musola. Dia adalah Vino yang tidur dengan posisi bersedekap di ujung kakiku. Sementara jaket yang biasa ia pakai sudah beralih fungsi sebagai selimut untuk menutupi hawa dingin. Entah sejak kapan pemuda itu berada di sana saat itu, sedangkan Raya sudah tidak berada di musola, berganti dengan kehadiran Vino tanpa aku sadari. Ah! Suara teriakanku membangunkan Vino yang saat itu dengan cekatan langsung membungkam mulutku agar tidak meneruskan suara teriakannya. Dan aku harus mengakui jika aku benci dengan pikiran kotorku. Karena saking parnonya aku mengira Vino sudah berbuat macam-macam padaku semalam. Setelah aku tenang, Vino menjelaskan jika semalam Raya menghentikannya yang saat itu baru pulang kerja bersama Egi. Alasan Raya tidak mengajakku pulang bersamanya adalah karena takut keluargaku mengetahui keberadaan diriku yang masih berada di desa. Semalam juga banyak warga berkeliling desa karena adanya lampor. Lampor punya arti sendiri di desa itu. Hantu keranda itu diyakini menjaga desa dan akan keluar untuk menjemput salah satu warga yang keluar dari tatanan desa. Benang merah mulai terbuka satu persatu. Dari penuturan Abah, aku mengetahui jika Bude sengaja menyuruh calon suami Mbak Murti untuk mengambil tali bagian tengah pocongnya untuk digunakan sebagai jimat. Entah apa maksudnya karena aku sendiri belum mengerti saat itu. Hanya saja Abah berkata jika Bude Ratna sudah mengawinkan calon suami Mbak Murti dengan mayat Mbak Murti. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum agama dan adat Jawa. Untuk kedua kalinya, aku bersama Vino berpapasan dengan rombongan pengantar jenazah yang hendak menuju arah pemakaman. Tutup saja matamu kalau nggak mau lihat, ucap Vino saat mengetahui aku menyembunyikan pandanganku ke arah samping. Ada semacam rasa yang tidak bisa kujelaskan saat melihat keranda mayat yang ditandu oleh 4 orang. Apalagi saat melihat kerambu hijau yang bergoyang pelan saat ditandu oleh 4 orang. Salah satu orang yang mengantar jenazah menatap ke arahku. Dia adalah Pade Awing. Namun saat mata kami berdua saling berpandangan, Pade langsung menundukkan kepalanya seolah tidak ingin melihatku. Hal itu tentu membuat tanda tanya di benakku. Mungkin keluarga dari ayah benar-benar tidak menginginkan kehadiran diriku di desa saat itu. Dan aku tidak punya pilihan lain selain menetap dan menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Karena kedua orang tuaku pun tidak luput dari petaka. Bude Ratna menginginkan keluargaku mati. Kehadiran diriku yang pulang kembali ke desa adalah sebuah takdir yang harus kujalani. Setelah rombongan pengantar jenazah berlalu, Vino kembali melanjutkan pick up biru tuanya secara perlahan. Kita mau kemana ini? Tanyaku penuh selidik pada Vino, karena jalan menuju warung Biraya adalah arah yang sebaliknya. Ke rumah Kang Deva dulu sebentar, mau ambil titipan dari kantor, jawab Vino enteng. Lagian, kamu juga kelihatan lapar. Lanjut Vino saat aku hanya memberikan jawaban dengan ekspresi wajah malas. Aku gak lapar kok. Jawabku berbohong, meski sebenarnya aku sangat lapar.
Tidak berapa lama, kami sudah sampai di rumah Mas Deva yang kutemui waktu itu. Vino segera memarkirkan pick up-nya di samping halaman rumah Mas Deva. Vino yang baru keluar dari pick up langsung berbincang dengan seseorang perempuan berpawakan tinggi. Perempuan tersebut adalah istri dari Mas Deva. Tadi saat Vino memaksa aku untuk ikut turun bersamanya, aku bersikeras menolak karena sungkan dan malu. Sedikit menyesal juga telah menolak ajakan Vino karena gengsi. Akibatnya, aku harus menahan lapar di dalam mobil sambil memegangi perut yang terasa lapar. Dan doaku pun terkabul saat istri Mas Deva menghampiri diriku. Dengan tutur lembut, ia mengajakku memasuki rumahnya. Kurang sopan katanya kalau tidak mampir dahulu jika sudah berkunjung. Di dalam rumah, tepatnya di ruang keluarga, sudah kudapati Vino bersama Mas Deva duduk di depan meja yang sudah tersaji masakan mengundang rasa lapar. Seperti dugaanku, pemilik rumah akan memaksa untuk sarapan bersama meski aku mencoba berbasa-basi menolak dengan alasan masih kenyang. Hari itu badanku terasa letih, lemah di sekujur badan yang kurasakan tak kunjung hilang. Setelah meminum obat yang diberikan Raya di toko obat terdekat, kantuk langsung terasa saat itu. Mungkin badanku benar-benar lelah dengan apa yang kulalui selama di desa itu. Sayup-sayup terdengar suara gamelan di tengah malam. Suaranya terdengar jauh, namun sangat jelas terdengar di kedua telinga. Hawa di dalam warung terasa pengap. Suara gamelan yang menandakan pertemuan pengantin Jawa masih terdengar jelas. Setelah membuka jaket karena hawa yang dirasakan tubuhku amat panas kala itu, mataku mulai mencari-cari keberadaan Raya di sebelahku. Saat kutemukan, Raya tengah tertidur di sampingku sambil memeluk guling. Hatiku terasa tenang. Kemudian kupastikan dengan memencet hidung Raya. Ia terlihat susah bernafas. Lewat jendela kayu kamar di dalam warung, aku mulai memperhatikan sekitar warung di arah luar. Sepi dan terlihat sunyi malam itu. Di luar sana tidak terlihat hal mencurigakan. Hanya saja suara gamelan itu terus terdengar berulang-ulang. Tenggorokan terasa kering. Kuputuskan untuk beranjak dari tempat tidur menuju dapur hendak mengambil segelas air putih. Bibi Raya yang mempunyai warung sudah pulang pukul 8 malam tadi. Dan saat itu hanya aku dan Raya saja yang menempati warung. Sambil memikirkan suatu gamelan itu berasal perlahan kutuangkan air ke dalam gelas. Keanehan mulai kembali saat itu. Setelah gelas terisi air dan hendak ku minum, bibirku tidak merasakan basah karena ternyata gelas masih kosong. Padahal aku yakin jika gelas sudah terisi air tadinya. Kembali kuulangi menuang air dari dalam ceret ke dalam gelas yang ku genggam. Gelas memang terisi penuh, tetapi saat ku minum hanya seteguk yang kurasakan. Karena saking hausnya, kembali ku angkat ceret berisi air putih yang tadinya terisi penuh oleh air. Saat itu sudah terasa enteng, seakan air dalam ceret sudah habis. Nafasku mulai tersengal saat mengetahui ada yang tidak beres sedang terjadi. Baru saja aku berbalik hendak berlari kembali ke arah kamar. Langkah kakiku terasa berat dengan suara air dari dalam ceret yang sedang dituang ke dalam gelas. Suara air dari dalam ceret yang sedang dituang ke dalam gelas itu seakan tidak ada habisnya. Diiringi suara tawa dari luar warung. Suara tawa cekikikan itu sangatlah keras. Suara seorang wanita yang sedang tertawa tersebut tengah menertawakan apa yang terjadi padaku. Suara tawa cekikikan seketika berubah menjadi suara tangis yang terdengar amat pilu. Jelas sekali suara itu berasal dari balik dinding anyaman bambu warung. Logikaku ingin menolak semua yang tengah terjadi saat itu. Saat sekelebat bayangan wanita berjalan
di dalam warung membuat rasa ketakutan yang kurasakan semakin besar. Badan sudah gemetar tak karuan dengan sendirinya. Tiba-tiba lampu warung menyala. Raya muncul sambil menyibakkan tirai yang menutupi bagian depan dan depan warung. "Ngapain? Lapar?" tanya Raya sedang menahan rasa kantuknya. Kedua matanya meremelek karena tak kuasa menahan kantuk. Langsung aku menggelengkan kepala pelan, meski raut wajah sudah menandakan ketakutan. Raya nampak acuh, kemudian ia kembali memasuki kamar hendak melanjutkan tidurnya kembali. Saat itu, aku langsung buru-buru berlari kecil menyusul Raya. Namun, saat hendak memasuki kamar, mataku tak sengaja melihat sosok wanita parubaya yang sedang berdiri di seberang jalan sedang menghadap ke arah warung. Karena jendela sebelah kanan warung masih menggunakan jari-jari batang bambu, maka aku bisa melihat dengan jelas sosok wanita tersebut. Rambut yang sudah acak-acakan serta baju kotor yang dipenuhi noda lumpur. Tengah berdiri linglung di seberang jalan depan warung. Entah, saat itu rasa penasaran akan sosok wanita tersebut sangat besar kurasakan. Perlahan, aku mulai melangkah menuju bagian depan warung. Sambil berjalan pelan ke arah depan, kembali kumatikan lampu yang tadi dinyalakan oleh Raya. Sambil menyembunyikan badan di balik dinding anyaman bambu, kuintip ke arah luar, di mana wanita itu berada. Jantung terasa dipacu seketika saat menyadari jika yang sedang berdiri di luar warung itu adalah Bude Ratna. Bude Ratna menyunggingkan senyuman ke arahku yang sedang mengintipnya. Bisa kupastikan jika saat itu Bude Ratna mengetahui keberadaan diriku yang menyembunyikan diri di balik dinding bambu. Sorot matanya pudar dengan wajah tanpa cahaya kehidupan. Entah sejak kapan hawa di dalam warung terasa amat dingin. Padahal saat itu aku bangun beberapa saat yang lalu. Suasana di dalam warung sangat panas dan pengap. Mataku terbelalak kaget kala melihat Bude Ratna mulai berjalan sempoyongan menuju arah warung. Seketika itu juga aku berlari menuju kamar dan langsung melompat ke atas ranjang. Langsung kututup seluruh badan dengan selimut. Badan masih gemetar tak karuan karena syok dengan apa yang kulihat tadi. Prak prak prak. Badan semakin menggigil tak karuan saat dinding bambu dipukul keras dari arah luar. Posisi yang tadinya tidur di samping dinding bambu langsung berpindah dengan berguling mepet ke arah Raya. Suara hentakan tangan yang membuatku terkejut tersebut tepat di samping. Kemudian suara langkah kaki kuda terdengar entah dari mana datangnya. Suara tersebut semakin mendekat. Kemudian berhenti sejenak di sebelah warung. Dan beberapa saat kembali terdengar menjauh dari arah warung ditemani suara tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Karena hal itu juga membuat diriku terjaga sepanjang malam. Benar saja, sampai pagi pun aku tetap terjaga karena kejadian yang kualami semalam. "Rai, bangun," ucapku sambil menggoyangkan badan Raya yang masih pulas di atas ranjang. "Ngapain sih? Masih pagi nih," jawab Raya tanpa membuka kedua matanya. "Biasanya jam berapa pekerja kebun kopi berangkat?" tanyaku sambil terus menggoyangkan badan Raya agar tetap terjaga. "Jam 7:30. Setelah terdengar jawaban Raya, segera aku bergegas keluar kamar kemudian menuju suatu tempat untuk menemui seorang yang kuanggap tahu apa yang sedang terjadi. Setelah terlebih dahulu mengeluarkan motorku dari dalam warung, dengan segera kupacu menuju kantor perkebunan kopi. Saat itu hari masih benar-benar pagi. Suasana desa masih nampak basah oleh embun semalam. Banyak pasang mata sedang memperhatikan diriku yang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi di jalan desa. Sengaja tak kuhiraukan tatapan sinis mereka, karena saat itu urusanku lebih penting ketimbang memperdulikan pandangan banyak orang yang terlihat tidak suka.
Sebuah bangunan besar dengan gaya kuno sudah berada di hadapanku. Bangunan yang lebih tepatnya mirip sebuah benteng tersebut tidak memperbolehkan orang lain masuk dengan sembarangan, apapun alasannya. Saat aku bertanya pada kedua satpam yang berjaga di luar pintu tentang Mas Maman, salah seorang satpam itu menjawab jika jam kerja belum waktunya. Hal itu membuat diriku sedikit bernapas lega. Berarti Mas Maman belum memasuki perkebunan tempatnya bekerja. Setelah lama menunggu, akhirnya saat yang kunantikan tiba. Kulihat Mas Maman yang sedang mengendarai motor bututnya mulai mendekat ke arah gerbang kantor perkebunan kopi. Sengaja kuhentikan perjalanan Mas Maman yang hendak memasuki pintu gerbang dengan ukuran yang sangat besar itu. Dengan cara langsung menghadang dengan motorku. Mas Maman terlihat membuang muka ke arah samping, seolah ia tidak menginginkan kehadiran diriku saat itu. Persis seperti apa yang dilakukan Pade Awing kemarin. Mas Maman, aku harus tahu semuanya. Dan aku yakin Mas Maman tahu, kataku memohon. Maaf Ri, aku harus bekerja, jawab Mas Maman kembali melanjutkan laju motornya. Mas, aku harus tahu. Tidak bisakah Mas Maman memberikan sedikit cerita tentang semua yang terjadi? Dan haruskah keluarga aku juga ikut terlibat dalam masalah ini? Kataku sambil kembali menghadang laju motornya yang hendak memasuki gerbang. Sementara banyak pasang mata dari para pekerja perkebunan yang memperhatikan kami berdua. Dan aku masih kukuh menahan Mas Maman agar tidak memasuki gerbang sebelum ia bercerita mengenai sumpah paten obor yang dilakukan oleh Padekus. Maaf Ri, aku tidak tahu apa-apa. Kata-kata yang keluar dari mulut Mas Maman saat itu seperti sedang menyembunyikan suatu kebenaran yang kucari. Tapi Mas, ucapku tertahan karena saat itu suara klakson mobil begitu nyaring di belakang kami. Tin, tin, tin. Sedan warna hitam gelap sudah berada di belakang kami tanpa kusadari. Posisiku yang menahan Mas Maman juga menghalangi sedan hitam yang makan memasuki gerbang kantor. Kemudian, kaca samping kemudi terbuka secara perlahan. Sosok gadis yang sangat familiar, namun aku lupa kapan aku dan gadis tersebut bertemu. Yang ku tahu, hanyalah kami berdua pernah bertemu, tetapi tidak tahu kapan pastinya. Bicarakan saja di dalam, bukankah tidak adil jika kalian hanya membela satu pihak saja tanpa menceritakan kejadian yang sebenarnya? Ucap gadis yang mengemudikan sedan hitam saat itu. Ucapan gadis tersebut membuat Mas Maman menundukkan kepala ke arah bawah, seolah Mas Maman segan untuk menatap wajah gadis yang mengemudikan sedan tersebut. Kemudian gerbang mulai dibuka oleh kedua satpam yang tadinya berbincang denganku. Mas Maman masih menundukkan kepalanya sampai sedan tersebut hilang di balik pintu gerbang yang kembali ditutup dari dalam. Sesaat setelah sedan tersebut berlalu, Mas Maman terlihat menghela napas panjang lalu memandang ke arahku. Masuklah, akan aku ceritakan yang aku tahu, ucap Mas Maman sambil mendorong motor bututnya. Kedua satpam yang tadi menahan diriku agar tidak memasuki kantor perkebunan mulai mempersilahkan guna segera memasuki area kantor lewat pintu samping yang biasa digunakan pejalan kaki dan sepeda motor yang melewatinya. Baru ku tahu jika struktur bangunan kantor perkebunan kopi mirip sebuah stadion. Bangunan besar mengelilingi sebuah lapangan luas yang digunakan untuk menjemur biji kopi. Tak hanya itu saja, di area lapangan juga banyak sekali kutemukan rel kereta yang sudah tidak berfungsi tertutup oleh tanah kering. Di sisi barat dan timur terdapat lokomotif yang biasa disebut oleh orang Jawa dengan sepur. Nampak berdiri di atas rel kereta yang sudah berkarat. Banyak juga pohon-pohon jati yang besar dan tingginya sangat tidak wajar. Bedanya, pohon jati di area lapangan kantor tidak dililit dengan kain berwarna emas seperti yang kutemui di perjalanan menuju rumah Abah bersama Raya kemarin. Setelah memarkirkan motornya, Mas Maman nampak melambai ke arahku.
Kami berdua menuju salah satu gazebo di sebelah barat. Gazebo dengan bagian atap berbentuk kerucut tersebut sangat antik menurutku, karena semua bahannya terbuat dari bambu kuning yang dibuat sedemikian rupa nampak mewah. Setelah itu, aku mengambil duduk berhadapan dengan Mas Maman. Terus kupandangi wajah lelaki beranak satu tersebut. Mas Maman terlihat gugup seolah aku sedang mengejar jawaban darinya. Aku akan cerita, tetapi menurut yang aku tahu saja, ucap Mas Maman memulai percakapan. Langsung pada intinya saja, Mas. Ucapku memotong karena hawa di tempat itu sangat berbeda aku rasakan. Berkali-kali kuusap tengkuku karena bulu halus mulai berdiri. Jadi, dulu kira-kira 2 tahun setelah kepindahan keluargamu, warisan yang diterima oleh bapakmu lebih banyak daripada bapakku dan Pade Awing. Karena memang wasiat mendiang Mbah Lanang seperti itu. Mas Maman mulai menerawang jauh ke arah barat. Sumpah paten obor itu, Mas Maman menahan ceritanya sejenak. Sumpah yang mengharuskan salah satu pihak keluarga mengucap putusnya tali silaturahmi antar kedua keluarga. Dan sumpah tersebut dilakukan di puning desa, disaksikan makhluk halus. Lanjut Mas Maman. Mas Maman terus melanjutkan ceritanya. Baik si pelaku ataupun korban dari sumpah paten obor tersebut akan merasakan kesengsaraan. Padekus dipaksa untuk melakukan sumpah tersebut oleh Bude Ratna karena merasa sakit hati pada keluargaku. Bude Ratna tidak peduli dengan konsekuensi dari sumpah yang sudah diucapkan. Bahwa sumpah yang sudah diucap tersebut akan berdampak juga pada keluarganya hingga menghilangkan banyak nyawa di kedua keluarga. Saat itu juga aku tahu jika selama ini telah terjadi perang adu kekuatan batin antara keluargaku dan keluarga Padekus. Juga ternyata selama ini ayah selalu melindungi keluarga dari niat jahat Bude Ratna yang menginginkan keluargaku binasa. Padahal ayah sudah merelakan bagian warisan kepada keluarga Padekus tanpa membawa sepeser pun bagiannya saat pindah ke kota. Parahnya lagi, ternyata Bude menyuruh calon suami Mbak Murti mengambil tali kafan bagian tengah milik Mbak Murti. Tali tersebut digunakan untuk mengirimkan santet pada keluargaku. Karena Bude Ratna tahu jika keluargaku baik-baik saja. Apalagi dengan kedatangan diriku kembali ke desa saat itu yang menambah kebencian Bude Ratna terhadap keluargaku.